طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. حياكم الله تبارك وتعالى بالسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita melanjutkan majelis kita di dalam Mudarasah Ahkamis Shiyam, yaitu mempelajari bagaimana hukum-hukum puasa Ramadan sehingga dengannya kita dapat beramal saleh, mengamalkan dari apa yang sudah kita belajar itu di atas ilmu syar'i, ya, di atas ilmu. Alhamdulillah telah sampai kepada kita bulan Rajab, telah sampai kepada kita tepat pada hari Senin, ya, itu bertepatan dengan 1 Rajab. Semakin dekatnya kita dengan bulan Ramadan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab juga Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan 2 kebahagiaan ketika seseorang itu berada di bulan Ramadan. Di antaranya seorang itu farhatun, ya, berbahagia ketika masuknya waktu berbuka. Kemudian seorang itu farhatun, berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang beriman, di dalam barisan hamba-hambanya yang bertakwa, disampaikannya umur kita sampai kepada bulan Ramadan, bulan yang penuh di dalamnya keberkahan, bulan yang mulia, dan itu adalah nikmat yang paling besar bagi seorang hamba di dunia, dia menjumpai bulan Ramadan di atas ketakwaan dan juga keimanan. Amin Allahumma amin ya Rabb. Taib, kita masuk ke dalam materi, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, dan ini adalah majelis yang ketiga atau pertemuan yang ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin ala man nasrahullah, yaitu fi ru'yati hilali Ramadan bin naharin. Status hukum melihat hilal, ya, sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya apa itu hilal, bahwa hilal itu merupakan, ya, penentu masuknya bulan baru, ya, penentu masuknya bulan baru, awal dan akhirnya. Kapan seorang itu mendapati bulan baru di awalnya, dan juga menentukan bagaimana akhir daripada bulan itu sendiri. Itu dengan cara apa? Fi ru'yati hilal. Ini adalah bentuk aplikatif pengamalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, hingga para tabi'in, atba'ut tabi'in rahimahumullahu jami'ah. Ya, ini diamalkan oleh para salaf kita. Itu disebut dengan apa? Ru'yatul hilal, melihat kepada objek dari orbit bintang, bulan yang nampak, ya, di akhir di waktu malam, ya, di waktu malam. Kemudian di pertemuan kita ini itu membahas tentang kasus bagaimana, ya, status hukum bila melihat hilal, terutama hilal Ramadan, yang menjadi syahid atau materi bahasan kita, titik bahasan kita. Begitupun juga nanti sebaliknya, yaitu berkaitan dengan bulan Syawal, ya, setelah bulan Ramadan. Ya. Jadi berlaku di bulan Ramadan dan juga Syawal secara khusus, dan berlaku kepada bulan-bulan yang lainnya di dalam Hijriyah, seperti itu. Taib, barakallahu fikum, jazakumullahu khaira, yaitu fi ru'yati hilali Ramadan binaharin. Ya, masalah ini yaitu apabila melihat hilal Ramadan
begitu juga Syawal di siang hari, ya, di siang hari. Bagaimana status hukumnya? Ya, jadi hilal ini itu tadi secara umum adalah penentu masuknya bulan baru di dalam kalender Hijriah, ya, yang telah sahih sabit bentuk aplikatif pengamalan Nabi SAW, para sahabatnya, dan juga atba'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, semuanya rahimahumullahu jami'ah. Ya. Taib, kita masuk ke dalam riwayat pertama. Ya, ini diambil dari Al-Mudawanah. Qala Sahnun Ibn Sa'id At-Tanuhi rahimahullahu ta'ala wa rawa Ibnu Nafi' wa Ashhab. Ini merupakan riwayat daripada Ibnu Nafi' dan juga Ashhab an Malik, daripada Al-Imam Malik, ya, Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, annahu su'ila an hilali ramadana idza ru'iya, ya, awwalan nahar. Ya, ditanyakan kepada Imam Malik, kepada beliau rahimahullahu ta'ala, ya, tentang status hukum bila melihat hilal Ramadan apabila dilihat di awal siang pada hari itu, misalnya di akhir bulan, ya. Ya, dan di sini tidak dibedakan, ya, antara awal dengan akhirnya, sama saja, ya, sama saja. Maka bagaimana? Ayasumuna dzalikal yaum, apakah mesti untuk berbuka pada saat itu? Apakah mesti untuk berpuasa pada saat itu? Pada saat itu juga ketika sudah hilal itu sudah dilihat di siang hari, ya, misal pada kasus contoh Sya'ban, ya, di akhir 29 Sya'ban, kemudian malam sebelumnya tidak nampak hilal, tidak ada yang bersaksi dari kaum muslimin tulen, tidak mempersaksikan adanya nampaknya hilal di malam sebelumnya, kemudian di 29 Sya'bannya terlihat hilal di siang hari, ya, maka apakah mesti berpuasa pada saat itu? Orang yang makan, orang yang minum, yang tidak berpuasa, apakah langsung berpuasa pada saat itu atau bagaimana? Ya, ayasumuna dzalikal yaum, apakah mesti berpuasa pada saat itu juga, hari itu juga, di 29 Sya'ban? Dan ini berlaku kepada bulan Syawal juga, di akhir bulan Ramadan, ya. Bagaimana ketika penentu untuk masuknya bulan Syawal? Maka Imam Malik mengatakan la yasumun, tidak berpuasa. Ma'nahu mata'is, yakni disempurnakan 30 hari. Ya, sama saja apakah di siang hari atau sore. Ya. Seperti itu di tanggal 29 di akhir bulan Sya'ban, ya. La yasumun, maka tidak berpuasa. Kemudian qila lahu, dikatakan kepada Malik, wa indaka bi manzilatil hilal yura bil ashyi, apakah bagaimana pendapat Anda itu kedudukannya sama ketika hilal itu dilihat di bil ashyi, pada petang hari ba'da asar, ya, menjelang maghrib, ya, sejak ba'da asar sudah masuk petang, ya, sore hari, ya. Qala na'am huwa misluh, ya, itu sama seperti kedudukannya, ya, tidak ada bedanya, tidak dibedakan, ya, sehingga barakallahu fikum jazakumullahu khaira, apabila dilihat di awal siang apakah harus berpuasa pada saat itu, maka dijawab tidak, hari itu tidak berpuasa, ya. Dan pada kata huwa indaka bimanzilatil hilal yura bil asyi qala na'amhu misluh, tidak dibedakan antara siang ataupun akhirnya, ya, sehingga apa, suratul amr, yakni tasawur, gambarannya di dalam kasus ini adalah hari itu tepat 29 Sya'ban, ya, dan malamnya hilal tidak nampak, tidak terlihat, gitu, ya. Maka disempurnakan genap jumlah harinya menjadi 30, ya, menjadi 30. Sama saja apakah hilal itu dilihat, ya, sahaban atau masaan, sama saja, nggak ada bedanya, la farq bainahuma. Pada hari itu 29 Sya'ban, faham, ya? Fahimtum al-an? Na'am. Dan hilal tidak nampak minal lailatis sabiqah, ya, minal lailati as-sabiqah, pada malam sebelumnya, maka disempurnakan genap menjadi 30 hari, kemudian memulai Ramadan apa? Minal ghad, keesokan harinya, sehingga berkonsekuensi apa? Yaitu kapan saja seseorang melihat hilal tepat pada akhir Sya'ban, ya, akhir Sya'ban, setelah Sya'ban itu Ramadan, maka pada tanggal 29 itu kemudian tidak ada persaksian seorang muslim tulen bahwa hilal telah terlihat di malam hari sebelumnya, ya, maka hilal yang nampak pada saat itu juga sama saja, sawaun kana masaan atau sabahan atau masaan, pagi hari atau sore harinya,
ya, fi awwalihi wa akhirihi, ya, itu tidak berdampak menghasilkan hukum apapun, tidak ada hukumnya, tidak berpengaruh, ya, maka tetap saja disempurnakan. Orang yang tidak berpuasa itu tidak perlu untuk apa? Berpuasa pada saat itu, karena memang belum masuk waktunya. Meskipun hilal sudah nampak pada saat itu, dilihat, tapi kondisinya, statusnya dilihat di sabahan atau masaan. Ya. Mudah-mudahan dipahami sampai di sini ya. Insyaallah taala. Ya, jadi tidak boleh lagi untuk dia ketika melihat hilal kemudian menahan diri dari makan, minum dan seterusnya ya. Walaupun telah melihat hilal ya pada hari itu, dan hukumnya harusnya apa? Digenapkan hingga 30 hari. Kemudian keesokannya masuk ke dalam 1 Ramadan dan mulai berpuasa. Jadi ini di dalam satu riwayat saja di dalam bab ini ya, melihat hilal Ramadan bin naharil. Kemudian ini hukum ini berlaku kepada bulan-bulan selainnya, dan secara khusus kita sebutkan berkaitan dengan bulan Syawal, yaitu fi ru'yati hilal Syawal ya bin naharin, melihat hilal ya, hilal masuknya Syawal sama bin naharin juga seperti tadi di melihat hilal Ramadan di siang hari. Ya. Ini dibawakan dari Muwatta ya, dari kitab Imam Malik Al-Muwatta. Sebagaimana riwayat berikut ya, ini di zaman khalifahnya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu di akhir Ramadan. Ya. Ini an Malikin annahu balaghahu anna al-hilala ri'a fi zamani Utsman bin Affan bi ashiyin. Jadi di zamannya siapa? Utsman bin Affan ya. Dan ini fi akhir Ramadan, di akhir Ramadan. Anda harus tahu. Ya, ini di akhir Ramadan. Tidak disebutkan sini tapi ini di akhir Ramadan. Ya, annal hilala ri'a fi zamani Utsman ibn Affan bi ashiyin. Hilal itu telah terlihat di masanya Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, terlihat di waktu petang ya, di akhir Ramadan. Maka bagaimana status hukumnya? Apa yang dikerjakan oleh diamalkan oleh Utsman ibn Affan? Maka di sini falam yuftir Utsmanu hatta amsa ghabatis syams. Ya, maka khalifah sahabat yang mulia, sahabi al-jalil, khalifah ya Amirul Mukminin Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, beliau tidak berbuka meskipun hilal itu sudah nampak sebagai yang dikenali sebagai tanda masuknya kepada bulan baru, yaitu masuknya bulan Syawal. Tapi karena hilal itu dilihat pada waktu petang hari, maka Utsman bin Affan beliau tidak berbuka, dan beliau menyempurnakan sampai maghrib, hatta gabatis syams, sampai maghrib, sampai waktu maghrib, waktunya untuk apa? Berbuka puasa, disempurnakan ya, menahan diri dan tetap berpuasa sampai datangnya waktu maghrib kemudian berbuka, seperti itu ya. Taib. Dan juga di antara bentuk minal adillah, dari sisi pendalilan lainnya yang dijadikan pegangan di dalam menafikan status keabsahan ya, dari nampaknya hilal sama saja apakah itu fi awalin nahar atau akhirin nahar, itu adalah sebagaimana yang diriwayatkan Abdurrahman ibn Mahdi di riwayat berikutnya ya. Qala Sahnun rahimahullahu taala an ibni Mahdi an Sufyan an Mansur an Abi Wa'il, dari Abu Wa'il ya, merupakan salah seorang tilmiz, anak murid santri daripada Imam Malik, juga di antara orang yang memahami bagaimana fikihnya ahli Madinah ya, setelah Imam Malik itu sendiri rahimahumallahu taala ya. Dia faham fikihnya ahli Madinah ya, dan sekaligus anak murid daripada Imam Malik ya. Kemudian riwayatnya sampai kepada ya itu tadi Abu Wa'il ya, daripada Abu Wa'il ya, Syaqiq ibn Salamah al-Kufi, seorang tabi'in, berjumpa dengan sejumlah sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, semisal Umar bin Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, Ammar ibn Mas'ud, Abu Darda, dan yang lainnya, banyak lainnya, sejumlah besar dari kalangan para sahabat lainnya ya. Jadi sini Abu Wa'il berkata, an Abi Wa'ilin qala kataba ilaina Umar bin Khattab anna al-ahillah ba'daha akbaru min ba'd ya.
sampai kepada kami surat atau risalah yang dituliskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sekali lagi, Umar tidak membedakan, ya, la yufarriq baina awwalihi wa akhirih. Ya, enggak dibedakan, sama saja. Kapan saja melihat di waktu siang, apakah itu di awal atau di akhir, di petang, ya, tidak dibedakan. Annal ahillah ba'daha akbaru min ba'd. Ya, bahwa hilal, ya, sebahagian itu lebih besar daripada sebahagian lainnya. Bulan yang disebut dengan hilal itu lebih besar sebagian daripada sebagian lainnya. Kemudian kata Umar bin Khattab di dalam risalah beliau, di dalam pesan atau surat beliau, kata beliau radhiyallahu taala anhu, fa idza ra'aitumul hilala nahara fala yuftiru hatta tumsu. Ya, maka kapan saja kalian itu melihat hilal di siang hari, ya, ra'aitumul hilala nahara fala tuftiru, ya, maka janganlah kalian itu berbuka, membatalkan puasa kalian, ya, sampai, ya, illa ayyashhada rajulani muslimani, ya, annahuma ahallahu bil ams ashiyatan, ya, sampai nantinya ada persaksian dari dua orang muslim tulen, ya, bukan murtad, bukan zanadiqah, bukan jahmiyah, bukan mereka yang al-muntasibah lil Islam, ya, orang-orang yang mengaku-ngaku Islam, mengaku-ngaku beragama Islam, ngaku-ngaku saja, ya, hakikat mereka apa? Zindik, kafir, murtad dan sebagainya. Tapi muslim tulen, ya, muslim tulen, ya. Dan ini nanti akan menjadi bahasan kita di pertemuan-pertemuan berikutnya bismillah tabaraka wa taala, ya, insyaallah. Seperti itu. Jadi sampai ada persaksian kalau memang bahwasanya ketika hilal itu nampak, melihat hilal, kalian itu melihat hilal, kata Umar bin Khattab, di siang hari, jangan kalian itu terkecoh kemudian kalian berbuka, jangan, tetap berpuasa sampai maghrib, sampai benar-benar ada persaksian dari dua orang muslim tulen, ya, lelaki muslim, bahwasanya keduanya telah melihat hilal di waktu kemarin, ya, di malam sebelumnya. Tayyib. Qala Ibnu Wahhab, ya, iya, qala Ibnu Wahhab wa akhbarani Yunus ibn Yazid an ibn Shihab an Salim bin Abdullah ibn Umar, dari Salim bin Abdullah ibn Umar, ya. Ini fuqahanya kibar di Madinah, ya, dari kalangan tabi'in, fuqaha, ya, kibar dari kalangan tabi'in, Salim bin Abdullah ibn Umar, ya. Kata beliau, anna nasan ra'au hilal al-fitr naharon, mereka melihat hilal fitr di siang hari. Fa'atamma Abdullah ibnu Umar siyamahu ilal lail, maka Abdullah ibnu Umar tetap beliau menyempurnakan saumnya, puasa Ramadannya, ilal lail, sampai datangnya waktu maghrib. Waqal, dan dia mengatakan, la hatta yura min haisu yura bil lail, ya, tidak boleh berbuka sampai hilal tersebut dilihat sebagaimana dilihat di waktu malam, bukan di waktu an-nahar. Qala Ibnu Wahhab, ya, berkata Ibnu Wahhab lagi, riwayat Ibnu Wahhab ini rahimallahu taala, beliau memiliki banyak guru, ya, punya aksar min arba'ah, ya, suyukh, punya lebih dari sekitar berkisar 400-an guru, ya, beliau berguru dengan 400-an guru, ya, beliau muhaddis, ya, seorang muhaddis, berjumpa dengan 20-an daripada ashabnya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Di antara mereka adalah siapa? Al-Imam Malik ibn Anas itu sendiri. Iya. Jadi maksudnya idza ru'a fi an-nahar la yufarriq baina awwalihi wa akhirih, inma huwa fi al-lailah al-muqbilah, fi al-lailatil muqbilah, seperti itu. Qala Ibnu Wahhab wa akhbarani rijalun min ahli al-ilm an Umar bin al-Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa Abdullah ibn Mas'ud wa Marwan ibn al-Hakam wa Atha bin Abi Rabah
ya radhiyallahu taala anhum ajma'in mislahu. Iya. Tayyib. Ya, ini Marwan Ibnul Hakam ini adalah kibar tabi'in, ya, kibarnya tabi'in. Begitu pula dengan Atha bin Abi Rabah, muftinya ahli Makkah, ya, menghimpun faqihnya ahli Makkah, ya, fiqhul makkiyin. Maka kalau antum sudah bertemu fatwanya Imam Malik dengan amalnya ahli Madinah tentang amalnya amalin ahli Madinah tentang fatwanya Imam Malik tentang amalnya penduduk Madinah, kemudian barakallahu fikum jazakumullahu khairan dengan qaulnya Atha bin Abi Rabah, maka antum dapati status hukum yang kuat sekali seperti itu, ya, masya Allah. Ya, ini juga bersinggungan dengan banyak hal, ya, dari orang-orang mutaakhirin, ya, sebagaimana munculnya gaya fikihnya orang-orang mutaakhirin itu, ya kan, dengan apa yang mereka namakan itu sebagai apa, istilahiyat batilah, mustalah batilah, mustalah yang batil, ya. Mereka sebut dengan madahibul arba'ah, ya kan, ini mustalahat batil, ya, batil, mustalahat batil, ya. Iya, semisal apa namanya itu disebutkan di sana mazhabnya Abu Hanifah, ya, Abu Jifar laknatullah alaih. Itu bukan mazhab yang mu'tabar indal muslimin, di tengah-tengah orang-orang Islam, ya. Beda kalau halnya di tengah-tengah orang-orang zindik, orang kafir. Ya, Abu Hanifah lahu fadlun lahul azim, lahul muallafat, al-imam al-kabir, ya, sahibul khair, dan semisalnya. Rajulun tayyib. Itu orang-orang zindik, ya. Adapun, ya, itu mustalah batil orang-orang mutaakhirin. Ya, contoh saja semisal di dalam kasus fikih, ya, apa itu masalah-masalah fikih, ya, yang kita bawakan dari persoalan daripada Atha bin Abi Rabah, kibar fuqaha, ya, al-Makki, ya, di Mekah, seorang Makki, ya, contohnya di dalam bab wudu misalnya. Maka jika kita mendatangkan mustalahnya mutaakhirin, ya, atau istilah-istilah mereka itu jumhur atau madzhabul arba'ah, ya, 4 imam mazhab gitu, ya, padahal yang satu itu Abu Hanifah itu, ya, nggak jelas, ya kan, ini mustalah batil, ya. Contohnya apa? Ketika ahli Madinah itu, ya, hayakumullahu tabaraka wa ta'ala bisalam, misalnya contoh kasus apa, ya, atau bin Abi Rabah itu, ya, masyhur ma'ruf tentang ad-dalq, ya, ad-dalq fil wudu. Itu apa hukumnya, statusnya? Fardun, wajib. Faham sampai sini? Ad-dalq, menggosok itu, ya, ketika berwudu, kemudian anggota wudu itu dikenakan air, wajib untuk digosok, ya, bukan hanya disiram air saja, tapi digosok, ya, anggota tubuh yang terkena wudu minal, ya, min a'dha'il wudu. Faham sampai di sini? Itu wajib adab, digosok, ya. Kan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum minas salati faghsilu wujuhakum. Allah katakan, Allahu ta'ala, ya, yaqul ghasala. Ahli Madinah mewarisi dari min aslafihim, dari para salaf mereka, ya, dari para salaful ummah, ya, rahimahumullahu ta'ala, bahwasanya mereka, ya, yang silu maknanya apa? Yumarruna al-yad 'alal 'udwi, ya, ad-dalq, ya. Maka apabila lam tumarrul yadul 'alal 'udwi, maka falaysa ma'nahu madha haqiqatuhu, yakni laysa ghuslan indahum, inda ahli Madinah, maaf, ya. Tapi kalau kita melihat kepada ra'yunya Abu Hanifah, ya kan, maka dikatakan itu bukan wajib, bukan sesuatu yang wajib, atau bahkan kadar minimalnya mustahab saja, sunnah gitu, ya, mustahab. Juga kepada Syafi'i misalnya, atau Ahmad, itu laisa zalika bifard, enggak wajib itu, ya, enggak wajib. Kalau begitu gimana? Siapa saja yang mengambil fikih dari metode mutaakhirin, sudah barang tentu dia akan mengatakan apa? Malik telah menyelisihi apa? Menyelisihi jamaahir. Allahu akbar, ya. Tapi kalau kita melihat kepada fikih salaf al-qudama al-awwalun, ya, bahwa Atha bin Abi Rabah telah menghimpun fikihnya ahli Mekah dan memfatwakannya, innad dalka fardun,
menggosok anggota wudu, status hukumnya apa? Wajib. Di mana mizannya antara ucapan atau dengan apa yang datang setelahnya? Manakah yang lebih kuat dari keduanya, yaitu amalnya ahli Mekah dan Madinah, ataukah daripada selainnya? Ini sudah menjadi kewajiban untuk bagi setiap penuntut ilmu asari tulen untuk mementahkan metode mutaakhirin, dan dia berfokus kepada metode al-qurun al-mufaddalah, ya, generasi terbaik. Alaikum bil amril awal, alaikum bil amril atiq. Ini perintah kita, perintah yang diwajibkan ke atas kita kaum muslimin. Nah, ya, ini contoh saja dalam kasus wudu, ya kan? Iya. Qala Ibnu Mas'ud pada riwayat berikutnya, innama majrahu fis sama'i wa la'allahu abyanu sa'ata idzin wa innamal fitru minal ghad. Ya, disempurnakan 30 hari, ya, kemudian fitrnya itu sendiri sudah tidak lagi berpuasa itu minal ghad, sejak keesokan harinya setelah digenapkan, ya, min yaumin yural hilal, sejak hari di mana hilal itu telah dilihat sebagaimana, ya, mestinya alailah al-muqbilah, saun kana hilal Ramadan atau Syawal. Enggak ada bedanya, sama saja hilal Ramadan kah ataupun Syawal kah, ya. Qala Ibnu Wahhab qala li Malik ibn Anas, man ra'a hilal Syawalin naharan fala yuftiru wa yutimmu yawmahu dzalik. Ya, kapan saja seorang itu, siapa saja dia melihat hilal Syawal di siang hari, maka tidak boleh untuk dia berbuka karena itu di akhir Ramadan, ya. Kemudian dia melihat hilal Syawal nih, hilal menunjukkan bulan baru yang akan datang, ya, menutup bulan Ramadan tersebut, ya, maka tidak boleh dia berbuka, tahan, sempurnakan sampai maghrib, ya. Yutimu yaumahu dzalik fa innama huwa hilalul lailah allati ta'ti, itu adalah hilal yang diperuntukkan untuk hari kemudian setelahnya. Na'am. Wa qala Ibnu Qasim an Malik mislahu, ya, dikatakan oleh Ibnu Qasim daripada Malik yang semisal. Wallahu musta'an wal hituqlan. Ini saja dulu, dan dapat bermanfaat insyaallah taala. Sekali lagi kita sudah memasuki bulan Rajab, ayuhal ikhwah ya jama'atul khair, barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah teguhkan kita di dalam akidah al-Islam, berpegang teguh dengan asal para salaf, ya, beramal soleh setelahnya, giat untuk kita beramal soleh, ya. Kita berharap agar dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada hari ini, diistiqomahkan, bahkan sampai nantinya kita hatta nalqahullahu azza wajal, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni al-maut, kematian. Ilahuna wallahu musta'an wa hituqlan, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.